Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Masya Allah hadisnya panjang sekali. Jikalau misalnya tidak habis hari ini, mudah-mudahan pekan depan bisa kita bahas kembali. Tapi kalau misalnya Allah mudahkan untuk hari ini selesai, berarti insya Allah pekan depan sudah hadis ke-25 ya. Baik, yuk kita baca bareng-bareng. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jal, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastad'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu taksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Subhanallah, maknanya bagus sekali. Di sini kita bisa ya akhwat mengetahui betapa baiknya Allah kepada kita semuanya. Ketika kita membaca hadis ini, kita akan belajar sedikit demi sedikit. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu adalah zat yang maha luar biasa baiknya kepada kita. Dan di sini termasuk yang namanya hadis qudsi. Kita akan belajar sedikit demi sedikit. Yang pertama, seperti biasa kita akan belajar tentang yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Dzar. Jadi sedikit kita mereview. Abu Dzar Al-Ghifari berasal dari suku Ghifar, termasuk seorang muhajir. Terus Bani Ghifar itu termasuk dari suku yang biasa membegal orang. Bahkan Abu Dzar itu dulu sosok yang sangat pemberani. Kalau kawan-kawannya membegal orang itu sama temennya, Abu Dzar bisa sendirian. Sebenarnya mohon maaf, Abu Dzar itu pergi ke Mekah pengen berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Hanya prosesnya waktu itu Abu Dzar berada di dekat Ka'bah, dan seperti biasa orang-orang Mekah itu mengenali
mana penduduk asli, mana penduduk yang baru datang. Pas Ali bin Abi Thalib melihat Abu Dzar ada, maka Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Abu Dzar, dari manakah engkau? Kemudian Abu Dzar mengatakan, saya dari suku Ghifar, saya Jundub gitu ya. Apa tujuan engkau datang kemari? Kata beliau, saya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Ali pun mengatakan, kalau begitu ikuti saya. Nah, dulu orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, maka siapapun yang masuk Islam itu terintimidasi, jadi takut dengan orang-orang kafir Quraisy. Maka Ali bin Abi Thalib memberikan isyarat kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, wahai Jundub, kalau ada bahaya di depanku, aku akan merunduk, membenarkan tali sandalku, kamu ikut merunduk gitu ya. Itu isyarat. Kalau keadaannya aman, saya bangun lagi, kamu ikut di belakang. Sampailah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Begitu ya Bu ya. Jadi waktu itu Abu Dzar bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, apa yang kau bawa dari agamamu? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Islam itu tidaklah mendolimi satu sama lain. Islam mengajarkan kebaikan. Islam adalah agama yang membawa rahmatan lil alamin. Islam itu adalah agama yang tidak menyukai pencurian, tidak menyukai kedoliman. Maka Abu Dzar terkesima dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik, jadi waktu itu ibu-ibu, Rasulullah mewanti-wanti kepada para sahabatnya, sembunyikan dulu keislamanmu, sembunyikan, jangan langsung diumumkan, karena memang awal-awal Islam itu masuk ke kota Mekah, Rasulullah masih berdakwah secara sirriyah. Sirriyah itu secara rahasia, bukan secara jahriyah. Jahriyah itu terbuka, terang-terangan. Abu Dzar karena memang subhanallah punya jiwa berani di dalam dirinya, apa yang dilakukan oleh Abu Dzar? Abu Dzar pergi ke Ka'bah, mengumandangkan dirinya bahwasanya aku telah masuk Islam. Sampai akhirnya orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah langsung memukuli Abu Dzar. Ketahuan sama siapa waktu itu? Abbas, ya pamannya Nabi kita Muhammad SAW. Maka Abbas mengatakan, wahai orang-orang yang memukul Jundub, ketahuilah dia itu dari suku Bani Ghifar. Ketahuilah dia dari suku Bani Ghifar. Alangkah buruknya kalian kalau sampai memukuli orang dari suku Bani Ghifar. Karena kalau kalian sampai mendolimi orang suku Bani Ghifar, maka kita tidak diberi jalan oleh suku Bani Ghifar untuk berdagang. Jadi orang-orang Mekah tuh kalau mau berdagang, ibu-ibu, mereka melewati perkampungan suku Bani Ghifar. Dan kita tahu orang-orang zaman dahulu, mereka itu memiliki hubungan yang sangat kuat sama sukunya. Jadi kalau ada sukunya sama gitu ya, mereka akan benar-benar membela apapun yang dilakukan oleh sukunya. Jadi kalau ada yang mendolimi, mesti mereka memboikot orang yang pernah mendolimi salah satu dari sukunya. Jadi Abu Dzar ini subhanallah ibu-ibu punya sifat yang luar biasa. Beliau itu di dalam hidupnya sederhana sekali, subhanallah. Walaupun beliau ya akhirnya Allah berikan harta, tapi beliau termasuk orang yang tidak suka menumpuk harta seperti Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai suatu hari pernah Abu Dzar tuh ketinggalan perang suatu hari Bu. Kemudian ia akhirnya mengejar rombongan Rasulullah SAW, ketinggalan perang karena ada kendala di hewan tunggangannya. Dan beliau akhirnya lari mengejar Rasulullah SAW. Rasulullah SAW waktu itu mencari Abu Dzar mana, Abu Dzar mana, Abu Dzar nggak kelihatan. Setelah Rasulullah SAW istirahat, lihat orang lari-lari menuju rombongan Rasulullah SAW. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, lihat Abu Dzar datang, lihat Abu Dzar datang sendirian. Rasulullah mengatakan, telah beruntung Abu Dzar, berbahagialah Abu Dzar, dia datang sendiri, dia menghadap Allah kelak sendiri, dan kelak ia akan diwafatkan dalam keadaan sendiri. Ya subhanallah, itulah Abu Dzar. Dan beliau subhanallah ibu-ibu adalah sosok seorang sahabi yang beliau tidak rela bila keluarganya tidak merasakan manisnya lezatnya hidayah. Beliau balik lagi ke sukunya, beliau berdakwah, dan banyak dari suku Ghifar yang akhirnya mengenal Islam dan masuk ke dalam Islam ya subhanallah melalui perantara Abu Dzar Al-Ghifari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai Abu Dzar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya kelak bisa berjumpa dengan beliau, dan semoga kita bisa menapaki jejak-jejak yang telah beliau torehkan di dunia ini. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian di sini ada qala Allahu azza wa jalla. Allah berkata. Jadi setelah Abu Dzar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian beliau melanjutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata,
Ketahuilah wahai saudariku, jika ada dalam sebuah hadis qala Allahu azza wa jal, Allah telah berkata, maka itu bukan penggalan dari ayat Al-Qur'an, tapi itu dinamakan dengan hadis qudsi. Sepertinya saya sudah pernah menjelaskan apa perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Qur'an, dan apa perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Masih ingat? Satu-satu ya Bu. Kalau hadis qudsi ada qala Allah, kalau Al-Quran nggak ada qala Allah, begitu kan? Tapi sebenarnya dua-duanya itu dari Allah, begitu ya. Kalau hadis nabawi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanti. Masya Allah. Ada lagi Ibu? Kalau hadis qudsi dari Allah, hadis nabawi redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kalau Al-Quran Bu, Masya Allah, kalau Al-Quran makna dan lafadznya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis nabawi makna dan lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perbedaannya juga, kalau Al-Quranul Karim itu bisa dipakai ayat-ayatnya untuk salat, tapi kalau hadis nabawi dan hadis qudsi tidak bisa dipakai untuk salat, karena itu bukan Al-Quran. Yang bisa dipakai untuk salat, surah-surah yang dibaca setelah surah Al-Fatihah adalah berasal dari Al-Quran. Gitu ya ibu-ibu ya. Yang keempat itu, jumlah hadis qudsi lebih sedikit daripada hadis nabawi. Di hadis nabawi jumlahnya banyak, hadis qudsi jumlahnya tidak sebanyak hadis nabawi. Sudah sepertinya ya. Baik, kemudian kita lanjut ke matan hadisnya. Jadi yang namanya hadis itu ada matan, ada sanad. Sekarang kita belajar ke matan hadisnya. Ya ibadi, berarti ini yang berkata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, saya telah mengharamkan kedzaliman untuk diriku, katanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, maka janganlah di antara kalian berbuat zalim, ya, maka janganlah di antara kalian saling mendolimi. Poin pertama, ibu kalau belajar kan ini hadisnya panjang ya, biar kita mudah, maka dulu kalau saya itu belajar saya garisin, terus saya tandain poin 1, poin 2, poin 3. Jadi poin pertama adalah membahas tentang adanya larangan untuk berbuat kedzaliman. Dan ketahuilah wahai saudariku, arti dari kata zalim, apa sih arti zalim? Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Dalam bahasa zalim, ya, arti zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh misalnya, ibu menggunakan balpen untuk dipakai berjalan, itu kira-kira zalim apa enggak? Zalim karena kepanasan. Menggunakan sandal untuk kebalik, untuk menulis misalnya, nah ini juga sama, zalim, karena tidak menempatkan pada tempatnya. Subhanallah. Atau misalnya ibu pakai baju bukan dipakai di badan, tapi justru dipakainya di kaki misalnya, jadi atasnya terlihat, kemudian hanya bagian bawahnya saja yang tidak terlihat, ini juga namanya zalim. Dan yang semisalnya. Jadi kalau kita menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Dan zalim dibagi menjadi dua, ada zalim kepada diri sendiri, ada zalim kepada orang lain. Zalim terhadap diri sendiri itu diantaranya adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk menyekutukan Allah, ternyata kita menyekutukan Allah, maka itu termasuk zalim terhadap diri sendiri. Karena yang namanya syirik itu adalah menyekutukan Allah, dan itu perbuatan zalim. Inna syirka la zulmun azim, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu bisa buka dalam surah Luqman, ketika Luqman menasihati anaknya. Dari mulai ayat 13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu
ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Subhanallah, ini nasihat Luqman kepada putranya. Beliau menggunakan kata-kata yang sangat bijak ketika memanggil putranya, ya bunai, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, janganlah engkau menduakan Allah, karena sesungguhnya perbuatan menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Bagaimana tidak zalim ketika seorang makhluk menyembah makhluknya Allah? Harusnya Allah Azza wa Jalla yang kita sembah, bukan makhluk. Siapa yang memberikan makan kepada kita? Allah. Siapa yang memberikan rizki kepada kita? Allah. Ada sebagian orang yang justru memohon rizki bukan kepada Allah, tapi melalui misalnya para syaitan atau orang-orang yang mengaku dirinya sebagai paranormal, ya, meminta kepada mereka agar ditambah uangnya, ditambah rizkinya, dan ini adalah perbuatan yang zalim. Maka barang siapa yang dia menyekutukan Allah di dunia ini, ketahuilah sesungguhnya ia telah menzalimi dirinya sendiri. Ada sebuah doa ibu-ibu, dan ini ngeri ya, kalau kita berbicara masalah syirik itu adalah perkara yang sangat mengerikan. Para sahabat ketika mereka mendengar masalah bab syirik, bab menyekutukan Allah, mereka itu harap-harap cemas, berdoa kepada Allah agar tidak termasuk hamba-hambanya yang melakukan kesyirikan. Nanti kalau kita bahas lebih dalam bab akidah, syirik itu dibagi dua, ada syirik akbar, ada syirik asghar, ada syirik besar, ada syirik kecil. Tapi sepertinya waktunya tidak sampai ya kalau kita membahas masalah syirik secara detail. Saya ajarkan aja doanya. Ada doa dari Rasulullah bagus, dan ini alhamdulillah sudah dibiasakan ya oleh sebagian kita. Doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa nahnu na'lam. Allahumma, ya Allah, inna na'udzubika, kami berlindung kepadamu, an nusyrika bika, untuk menyekutukan engkau, wa nahnu na'lam, dan kami dalam keadaan tahu, wa nastaghfiruka, dan kami memohon ampunan kepada engkau, lima la na'lam, dengan sesuatu yang tidak kami ketahui. Dan di dalam hadis ini nanti kita akan membahas bahwa kezaliman yang kedua adalah zalim kepada orang lain. Ibu-ibu dalam menerjemahkan hadis ini, ibu-ibu pahami secara pemahaman ya. Maksudnya enggak secara tekstual juga enggak apa-apa. Jadi poin pertama itu, kita itu berlindung kepada Allah dari menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kita tahu. Contoh nih misalnya, kita tahu bahwa yang memberikan rizki itu Allah misalnya, tapi ternyata kita terjebak ke dalam orang-orang yang ikut dengan dunia. Ada orang ribut yang menggandakan uang, akhirnya ikut-ikutan misalnya. Ada orang ribut bikin sesajen, akhirnya kita ikut-ikutan, padahal kita tahu itu tidak boleh ya, maka kita berlindung dari perkara demikian. Yang kedua adalah wa nastaghfiruka, dan kami memohon ampun kepada engkau. Wa nastaghfiruka, dan kami memohon ampun kepada engkau, lima la na'lam, terhadap apa-apa yang tidak kita ketahui. Ya subhanallah, karena memang manusia ini asalnya itu tidak mengetahui. Bahkan kadang kita masuk ke dalam jurang maksiat karena ikut-ikutan, nggak tahu ya bahwasanya itu adalah perbuatan dosa, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, kita hidup di zaman yang penuh fitnah. Terkadang kita melakukan sebuah dosa tanpa kita sadari bahwasanya itu adalah sebuah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Baik, yang kedua ibu-ibu adalah zalim kepada orang lain. Ya, dan ini yang paling mengerikan sebenarnya juga. Karena kalau kita berbuat syirik kepada Allah, kita memohon ampunan sebelum kita meninggal dunia, maka Allah ampuni kita. Tapi kalau berbuat zalim kepada orang lain, itu harus ada syaratnya. Kalau misalnya kita masih bisa hidup di dunia dan kita tahu pernah mengambil barang orang lain, wajib bagi kita untuk mengembalikannya.
ketika kita masih hidup, atau mungkin terkadang ya kita mendolimi orang lain dengan lisan-lisan kita, Bu. Subhanallah. Maka apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan meminta maaf kepada orang yang kita dolimi. Termasuk di antara dolim kepada orang lain itu dengan lisan menggibahi, ngomongin orang, termasuk juga di dalamnya subhanallah mencela, termasuk di dalamnya menyakiti dengan kata-katanya, dengan lisannya. Besok nanti di akhirat ada orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang muslimah. Kemudian orang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ke sini wahai muslimah. Allah tunjukkan, nih Masya Allah, dulu engkau adalah seorang muslimah yang ahli saum. Ya, saum kalau siang hari saum, puasa. Masya Allah kamu puasanya rajin, puasa Daud sehari puasa sehari enggak. Masya Allah qiyamul lailnya banyak ya, selalu tahajud. Masya Allah sedekahnya banyak ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata lisan engkau tidak bisa dijaga, selalu mengumpat orang lain, selalu menjelek-jelekkan orang lain, selalu membuat orang lain itu tidak nyaman berada di sampingmu, selalu yang engkau gunakan dengan lisanmu gosipin orang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku datangkan semua yang dulu pernah engkau dolimi di dunia, didatangkan semuanya berorang-orang. Kan itu sebuah pengadilan Allah yang maha adil. Maka fulanah datang kepada Allah mengadu, wahai Robku, dulu nih ibu ini, misal ibu ini dulu kalau ngomong nyelekit kepada saya sakit hati ya Allah gitu ya. Tapi dulu di dunia saya nggak berani bilang. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang bagi pahala salatmu untuk dia, dibagilah pahala salatnya. Dah selesai, ibu itu dapat pahala salat. Dia nggak melakukan salat, dapat pahala salat. Kira-kira ibu yang didolimi untung atau rugi, Bu? Untung. Yang rugi siapa? Yang mendolimi. Datang lagi ibu lain, ya Rob, dulu saya pernah begini. Dia telah dolim kepada saya. Dia kalau ketemu sama saya cemberut terus misalnya ya. Dia melakukan kedoliman kepada anak-anak saya, kepada keluarga kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi pahala sedekahmu bagi kepada fulanah, bagi. Kemudian lihat di catatan amal, si ibu ini termasuk orang yang hobi gibah, hobi ngomongin orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dulu engkau gibahin, panggil lagi fulana panggil. Nih, dulu kamu termasuk orang yang digibahi oleh dia. Terus ambil dibagi-bagi. Ya sama Allah. Sampai si ibu ini yang mendolimi sudah nggak punya lagi amal solih. Apa yang dilakukan, Bu? Yang dilakukan kata Allah Subhanahu wa taala, habis sudah. Ibu ini rugi, muflis itu rugi. Sekarang karena ibu ini sudah habis amal solihnya, yang kalian pernah didolimi oleh ibu ini, tolong transfer dosa-dosa kalian kepada ibu ini. Akhirnya ibu ini dapat dosanya orang lain. Subhanallah. Bu, di dunia ini kita hidup kadang ada sesuatu yang tidak kita sukai, ya kan? Terkadang di dunia ini kita menangis manakala didolimi orang lain. Bersabarlah. Kelak ada pengadilan Allah Azza wa Jal, yang di sana akan Allah Azza wa Jalla berikan dengan pengadilan yang seadil-adilnya. Allah tidak pernah berbuat zalim. Dan bagi kita para wanita, hati-hatilah ketika kita mendolimi orang lain, terutama yang berasal dari lisan-lisan kita. Karena yang namanya lisan itu kadang kita jarang kita sadari ya. Kalau ibu-ibu misalnya, ibu minjem barangnya orang lain, misal, terus barangnya itu minjem piring 3 pecah. Ibu sadar nggak? Wah, ini punya orang lain nih. Sadar kan? Ibu beli piring lagi. Nih Bu, maaf kemarin yang saya pinjam piringnya pecah, saya kembalikan. Sadar ya? Maksudnya kita merusak barang orang yang lain, kita biasanya mengembalikan dengan segera. Tapi yang tidak kita sadari bagi kaum wanita itu kadang lisan-lisan kita. Dan yang paling ngeri, Bu, kata-kata yang tidak berkenan itu ternyata ditunjukkan kepada suami kita. Ya subhanallah. Padahal suami kita adalah orang yang sangat banyak berbuat kebaikan untuk kita. Hati-hati ya akhwat, karena dengan lisan ini ada banyak wanita-wanita yang akhirnya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya tidak mendolimi orang lain, karena sesungguhnya ketika kita mendolimi orang lain maka harus ada kata al-af, harus ada kita saling memaafkan. Dan yang namanya saling memaafkan itu sebenarnya tidak harus menunggu momen tertentu. Kalau kita tahu kita membuat zalim kepada orang lain, segera kita minta maaf. Di Indonesia itu maaf-maafan gitu ya. Itu sebenarnya tidak harus dilakukan dalam
1 tahun, tapi sering-sering kita minta maaf itu lebih baik. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang ini adalah teguran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Bahwa kedzaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Orang-orang yang banyak berbuat zalim, maka dia tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dia berbuat zalim, maka semakin gelaplah jalan yang ada di depannya. Padahal yang namanya kampung akhirat itu kita harus berjalan jauh. Subhanallah. Dan yang akan memberikan cahaya adalah Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh kita, dengan salat kita, dengan puasa kita, dengan bacaan Al-Qur'an kita, maka jalan kita di depan akan semakin terang. Baik, kemudian yang kedua, ada hadis satu lagi Bu dari Rasulullah SAW, "Man kanat indahu madlamatun li akhi, falyatahallalhu minha." Barang siapa yang dia berbuat zalim kepada saudaranya, maka minta di dunia ini agar dihalalkan. Fa innahu laisa thamma dinar wala dirhaman min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanati. Karena di sana pada hari kiamat nanti tidak ada lagi bisa ada kesempatan kita meminta dinar dan dirham. Sudah enggak ada lagi, kecuali dia mengambil kebaikan dari orang-orang yang telah mendoliminya. Fa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyi'at akhihi faturihat alaihi. Maka kalau dia sudah enggak punya lagi kebaikan, kesalahan-kesalahan saudaranya akan ditimpakan kepada dirinya. Ya subhanallah. Ini orang namanya kalau bahasa Arabnya muflis, bangkrut. Ya, sudah nggak bisa sholat, sudah nggak bisa puasa, amalannya habis diminta oleh orang lain. Dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu sedih berlarut-larut. Ya, jangan kita itu sedihnya terlalu sedih. Kalau seandainya misalnya ibu pakai kerudung besar, ada yang ngata-ngatain, "Mbak, nyenengan ki pakai mukenan apa pakai kerudung toh itu?" Matur nuwun Bu, semoga Allah jadikan saya dan ibu istiqomah. Udah cukup. Atau kalau nggak bisa kata-kata baik, diem aja, sabar, diem. Nyenengan pakai kaos kaki, dibilang misalnya ada yang berkata, "Mbak, nyenengan ki kurang kerjaan tiap hari pakai kaos kaki, nopo sakit?" gitu ya. Ya kita tanggapi aja dengan boten, "Bu, alhamdulillah sehat niki, kaos kaki nutup aurat." Ya kan kadang subhanallah saya itu sering dapat curhatan ibu-ibu, para wanita curhat, diuji oleh Allah dengan tetangganya, diuji oleh Allah dengan anak-anaknya, diuji oleh Allah dengan ibu mertuanya, diuji oleh Allah dengan suaminya. "Saya itu ustazah, saya telah didolimi," kata ibu itu ya. Ya sudah Bu, di dunia ini memang tempatnya lelah, tempatnya terkadang kita harus bersabar, dan sabarnya kita itulah yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain kecuali kita bersabar dan meminta pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua, tolong digarisbawahi ya. "Ya ibadi kullukum dhalun." Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya semua kalian itu dhal, tersesat. Dhalun itu tersesat. "Illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Kecuali orang-orang yang telah aku berikan hidayah, maka aku akan berikan hidayah kepadanya. Ini poin kedua, berbicara masalah hidayah. Dan hidayah ini ibu-ibu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah hidayah namanya hidayah taufik. Hidayah taufik ini murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik. Yang kedua ada namanya hidayah irsyad. Hidayah irsyad ini adalah bisa diusahakan oleh hamba Allah, hidayatul irsyad. Nanti saya akan memisalkan sebuah misal agar lebih bisa dipahami. Contoh misalnya, kita mau berdakwah kepada orang lain yang misal meninggalkan salat. Kita berdakwah, "Ya Mbak, ayo Mbak sholat Mbak, kan Allah sudah ngasih rizki kepada kita. Ayo sholat itu wajib loh bagi kita." Itu namanya hidayah taufik atau hidayah irsyad. Tapi ternyata mbaknya itu belum mau sholat. Padahal kalau kita ketemu, "Mbak, ayo sholat Mbak, ayo pakai kerudung, jenengan kan muslimah, yuk bareng-bareng kita pengen masuk surga bareng." Mbaknya nggak mau gubris apa yang kita katakan. Berarti mbaknya belum dapat hidayah apa? Belum dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memberikan hidayah taufik itu adalah murni Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari kejadian Rasulullah SAW bersama paman beliau. Siapa paman beliau? Pintar, Abu Talib. Kadang suka kebalik-balik ibu-ibu nyebutnya. Siapa paman
namanya Rasulullah? Abdul Muthalib gitu ya. Padahal Abdul Muthalib itu kakeknya. Jadi Abu Talib. Waktu Abu Talib berada dalam keadaan akan meninggal dunia, Rasulullah mendatangi pamannya. Karena Rasulullah tahu bahwa pamannya itu telah berbuat banyak kebaikan kepada Rasulullah SAW di masa hidupnya. Rasulullah mengatakan, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini yang kelak akan menyelamatkanmu. Pamannya mikir. Belum lama Rasulullah datang, di sampingnya pamannya ada orang-orang Quraisy, ya, seperti Abu Jahal dan kawan-kawannya. Kemudian mereka mengatakan, wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu dan engkau akan mengikuti jejak ponakanmu? Kira-kira Bu, orang sepuh misalnya ya, biasanya kalau dikandani anak muda, dibilangin sama orang yang lebih muda dengan orang yang sebayanya, dengerin siapa Bu? Lebih mendengarkan siapa? Yang sebaya. Oh poto nak, kamu tuh anak bau kencur gitu ya, kok yo berani-beraninya nasehatin, gitulah kira-kira ya. Maka Abu Talib belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan tidak beriman. Ya, subhanallah. Dan ini juga terjadi banyak di kalangan para mahasiswi. Saya masih ingat ketika saya masih rutin mengisi di daerah UGM, daerah UNY, itu banyak mbak-mbak yang sudah pada hijrah, yang sudah tahu manis lezatnya hidayah. Mereka pertanyaannya mesti banyak itu apa isinya? Ustazah, bagaimana berdakwah kepada orang tua gitu ya? Ustazah, bagaimana berdakwah kepada kakak? Saya katakan subhanallah, yang namanya berdakwah kepada orang tua, kepada kakak, kepada orang yang usianya lebih dari kita, itu berbeda dengan dakwah kepada orang yang sebaya dengan kita usianya. Jadi yang namanya berdakwah Bu, mengajak kebaikan itu ada caranya. Ilmunya namanya ilmu tentang cara berdakwah. Satu kitab saya dulu pernah belajar. Ya subhanallah. Terkadang sebuah nasihat yang baik tidak akan mengena jika yang berkata tidak bisa mengomunikasikannya dengan baik. Nasihat yang baik terkadang akan mental jika cara menyampaikannya tidak baik. Begitu ya Bu ya. Maka dari itu saya selalu mengatakan kepada anak-anak mahasiswi ini, nak, mbak, tolong kamu menjadi orang yang baik dulu di hadapan Allah dan di hadapan orang tuamu. Ya, sebelum engkau mengajak orang tuamu dalam berdakwah, lihat dulu, buktikan bahwasanya engkau itu anak salihah. Coba melalui prestasi. Kalau engkau punya, berarti artinya kau harus belajar dengan baik. Kalau engkau punya hadiah, berikan kepada orang tuamu. Maka orang tua akan mengatakan, alhamdulillah anakku ternyata setelah berhijrah akhlaknya lebih baik, prestasinya lebih bagus. Dan orang tua nanti sedikit demi sedikit dia akan paham apa yang dilalui oleh putrinya. Subhanallah, kadang ibu-ibu banyak realita itu anak-anak mahasiswi, terutama anak-anak muda yang setelah berhijrah bukannya menjadi lebih baik kepada orang tuanya, malah lebih sibuk menuntut ilmu dan tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Alasannya apa? Sibuk ngaji. Subhanallah. Padahal yang namanya berbakti kepada kedua orang tua itu juga sebuah kewajiban yang harus diemban dalam dirinya. Ya Masya Allah. Berbuat baik, terus berbuat baik kepada orang tua, dan tetap kita memohon kepada Allah, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada orang tua kita. Ya subhanallah. Baik, hidayah tadi sudah kita mengerti ya, ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad, atau biasanya disebut dengan hidayah dilalah. Hidayah dilalah itu hidayatul irsyad. Al-irsyad. Ada yang mengatakan hidayatul taufik ini dengan ucapan hidayatul ilham. Ini juga sami mawon. Jadi ini ibu bisa kalau mau belajar tentang hidayah biasanya bisa ditemukan dalam kitab-kitab akidah. Itu banyak dibahas. Baik itu dalam kitab Qawaidul Arba', kitab Nawaqidul Islam, kitab Mutun atau kitab matan-matan akidah wasitiyah, itu banyak dibahas tentang masalah hidayah. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa kita semuanya sesungguhnya dulu ketika lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya lah, kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw
yunassiranihi, dan orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Nasrani, Majusi, Yahudi. Maka orang ada yang tersesat, dan hidayah Allah itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tersesat itu akhirnya dia mencari hidayah, dan yang namanya hidayah itu bukan hanya dinanti Bu, tapi dicari. Tolong ya digarisbawahi, karena ada sebagian orang yang menganggap bahwasanya hidayah Allah itu hanya ditunggu, dan sejatinya bukan ditunggu tapi dicari, diikhtiarkan. Bagaimana caranya? Misalnya mendatangi majelis ilmu, ya, bertanya kepada orang-orang yang salih, dan juga memohon kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah, inni as'aluk, hamba memohon kepadamu al-huda, hidayah, wattuqa, ketakwaan, wal afaf, kesucian, wal ghina, kekayaan. Atau yang biasa kita baca dalam salat kita Bu, ketika ibu-ibu baca surah Al-Fatihah, ibu-ibu akan baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah ke jalan yang lurus. Itu namanya hidayah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang subhanallah Bu, hidayah itu didapatkan ketika misalnya ada seseorang berbicara, terus kita tersinggung gitu ya. Ketahuilah artinya itu adalah hidayah. Atau biasanya emak-emak itu senengnya ikut dalam grup misalnya, terus ada kayak desain-desain itu ya, terus loh ini kok saya banget ya, misalnya ngerasa kayaknya saya banget ini, astagfirullah wa atubu ilaik. Itu namanya hidayah. Doa yang kedua, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang pertama, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Yang kedua, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Kalau yang sudah hafal tolong cek surat Al-Imran. Surat Al-Imran ayat ke-8. Saya bacakan ayatnya ya ibu-ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa juga minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak mencabut hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya ya. Jadi antara doa ibu yang bisa kita baca baik dari Al-Quran tadi dalam surah Al-Imran ayat 8 atau dari hadis-hadis sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanallah, yang namanya hidayah ini kita butuh. Yang namanya hidayah semua dari kita itu membutuhkan, dan yang namanya hidayah itu kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada banyak orang-orang yang terkadang Allah sudah memberikan hidayah, ternyata dia hanya numpang lewat ya subhanallah. Dan ini yang paling ngeri. Bagi siapapun yang saat ini sudah diberikan hidayah oleh Allah, jangan pernah sombong dengan amal soleh yang kita lakukan. Teruslah memohon kepada Allah agar Allah menetapkan hidayah ini sampai kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ada banyak kisah, di antara kisahnya ada orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah, seorang abid yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata di akhir kehidupannya subhanallah dia melakukan sebuah perbuatan dosa, dicabut hidayahnya oleh Allah, berzina dengan seorang wanita, dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan tidak memiliki hidayah, meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang muadzin, seorang yang biasa azan di sebuah menara. Ketika dia melihat ke bawah, dilihatlah gadis cantik yang sangat luar biasa, tapi dia sayang tidak beragama Islam, tapi agamanya Nasrani. Maka muadzin itu terpikat ya dengan gadis tersebut, dan gadis tersebut mulai mengajak muadzin ini untuk keluar dari Islam. Akhirnya muadzin ini melepaskan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teruslah berharap memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah tetapkan hidayah Islam ini kepada kita semuanya ya akhwat. Karena sesungguhnya kata Rasulullah SAW, man hudiya ilal Islam, barang siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa
merasakan lezat manisnya agama Islam ini, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan dunia beserta isinya. Barakallahu fikunna jami'an ya akhwat. Apa yang bisa saya sampaikan hari ini, insyaallah tidaklah saya sampaikan kecuali saya mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, mohon untuk dimaafkan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.